Mas Hanta, kalau informasi yang kita dapatkan di lapangan kan tapi ada perebutan untuk pos-pos menteri strategis. Salah satunya adalah soal pos menteri SDM antara Partai Golkar dan juga PAN. Kalau Mas Hanta melihat seberapa besar peluang ini terjadi soal perebutan pos-pos menteri strategis ini? Ya, fenomena ini tidak sulit untuk dihindari. Tidak hanya terjadi pada menjelang pemerintahan Prabowo Gibran, itu sudah juga terjadi di era Presiden Jokowi, sebelumnya Presiden SBY juga. Nah, ini tergantung pada ujian kepemimpinan dan leadership dan gaya kepemimpinan Presiden terpilih, Pak Prabowo seperti apa, karena pola intervensi, pola aspirasi, keinginan partai politik itu tidak bisa dihindari. Tapi ujungnya itu bergantung pada Pak Prabowo. Nah, kalau kita petakan ini, Vita, ada 3 kelompok kategori kementerian strategis itu. Jadi tidak melulu soal logistik. Jadi ada satu menteri strategis karena menteri basa atau logistik. Tadi seperti Vita katakan ada menteri SDM, ada menteri perindustrian, perdagangan, dan lain sebagainya. Itu banyak kalau kita lihat yang sangat strategis ya, BUMN, pertanian termasuk, lingkungan hidup dan sebagainya. Yang kedua adalah menteri elektoral. Menteri ini juga strategis secara elektoral bagi partai politik. Kalau satu bisa menjadi pundi-pundi logistik bagi partai politik, yang kedua ini secara elektoral di jaringnya. Yang kita tahu menteri sosial, menteri ATR dengan program sertifikat gratisnya, menteri desa itu jejaringnya sampai ke desa-desa, itu menteri elektoral pasti diperebutkan juga, menteri desa, menteri ATR, menteri sosial. Yang satu lagi ada menteri strategis secara politik, triumvirat, Mendagri, Menlu, dan Menteri Pertahanan. Ini penting, strategis secara kekuasaan kepresidenan presiden. Jadi penting juga dapur kekuasaan presiden, termasuk Menteri Keuangan, Mensesnek. Nah, ini adalah 3 kelompok kementerian yang akan diperebutkan oleh siapa? Pak Prabowo akan menghadapi berbagai multi kekuatan polar-polar politik. Satu pastilah kelompok partai politik seperti Devita katakan mereknya langsung yaitu Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Jadi ada kelompok partai yang sudah bergabung sejak awal mendukung pemerintahan. Ini pasti sudah ada pembahasan, sudah ada diskusi, sudah ada kesepakatan barangkali jumlah menteri apa. Golkar, Partai Demokrat dan PAN. Dan juga mungkin partai non parlemen seperti Gelora, PSI, PBB. Juga partai yang ketiga yaitu partai yang akan bergabung untuk memperkuat pemerintahan, konon yang akan bergabung ada Partai Nasdem dan PKB. Yang kedua, jangan lupa ada entitas politik yang juga kuat pengaruhnya. Kita bicara presiden kan ada wapres dulu Pak JK, berbagi dengan Pak JK, Pak SBY di periode pertama. Begitu juga Pak Jokowi, bawaan Pak JK sebagai wapres itu juga banyak sebagai menterinya. Nah sekarang kan Gibran, bahkan Mas Gibran ini plus Joko Widodo. Pak Jokowi adalah tokoh kuat, katakanlah kingmaker utama yang berjasa juga pemenangan Prabowo Gibran. Jadi ada kekuatan kedua yang sangat besar yang juga harus diakomodir oleh Pak Prabowo adalah Jokowi plus Gibran. Yang ketiga adalah preferensi para relawan politik. Relawan politik termasuk TKN yang non partai politik juga memiliki aspirasi politik. Ditambah Pak Prabowo pasti mempertimbangkan representasi ormas, ada NU, ada Muhammadiyah, ada representasi gender, representasi daerah, Papua, Indonesia Timur dan sebagainya. Nah, racikan inilah nanti Pak Prabowo harus mencari titik keseimbangan. Tidak mungkin ingin memuaskan semuanya, seperti saya katakan tadi, ini ujian kepemimpinan presiden, seperti Mas Daniel katakan, hak prerogatif sepenuhnya ada di presiden. Tapi kalau kita ingin bicara apa adanya, realitasnya dalam menentukan menteri itu kadangkala hak prerogatif presiden terbagi atau terbelah atau tereduksi bahkan oleh keinginan politik partai politik dan sebagainya. Tergantung presiden, polanya intervensif, akomodatif kan. Nah, apakah presiden terpilih akan akomodasi seluruh yang diinginkan oleh berbagai kekuatan politik itu. Banyak jalan keluar, nanti titik tengah akan diambil, jumlah kementerian ditambahkah, atau solusi salah satunya terakhir saya kira Vita, menteri yang diperebutkan itu kalau tidak ada titik tengah, maka tidak untuk PAN, tidak untuk Golkar, tidak untuk Demokrat, tapi diserahkan kepada non partai politik murni dari profesional. Menjadi salah satu pertimbangan. Itu tadi pertanyaan saya. Mungkin bisa dijelaskan begini Mas Hanta, kalau nanti ini kan memang belum diputuskan oleh Pak Prabowo Subianto, tapi nanti kabinet yang akan disusun oleh Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, ini apakah akan meniru komposisi kabinet ketika Pak Jokowi di periode pertamanya? Itu kan di periode pertama Pak Joko Widodo ini kan komposisi untuk kabinet dari kalangan profesional lebih banyak dibandingkan dengan partai politik. Apakah akan meniru seperti itu atau ada perubahan, Mas Hanta? Ya, itu yang menjadi pertimbangan penting menurut saya, Vita. Kita tahu memang
Pak Prabowo punya hak prerogatif, tapi realitasnya kan siapapun presidennya, karena kita sistem presidensil yang berkombinasi dengan sistem multipartai, kadang dia bercorak parlementer, yang sebenarnya komposisi kabinet tidak merepresentasikan kekuatan parlemen. Tapi realitas itu kan kita bicara normatif, realitasnya yang terjadi justru sangat representatif kekuatan di parlemen itu terjadi pada era Pak Jokowi maupun era Pak SBY. Nah, komposisi itu terlihat menteri presiden itu tidak mau dikesankan kalau komposisi kabinetnya lebih banyak partai politik ketimbang yang non partai politik seperti Vita tanyakan tadi. Pak Jokowi itu sempat 16 menteri yang dari partai politik. Nah, kemudian ada reshuffle menjadi 18. Jadi tidak lebih dari 50%, meskipun setelah reshuffle sempat naik ya hampir 60%. Nah, dugaan saya ini juga ingin dipertahankan oleh Pak Prabowo untuk mengesankan bahwa ini bukan sekedar kabinet partai politik campur sari berbagai macam kekuatan partai politik, tapi mau mengesankan sebagai zakon kabinet, meskipun itu hal yang mustahil diterapkan dalam sistem multipartai kita yang ekstrim seperti ini. Pastilah mengakomodir kekuatan partai. Nah, karena itu yang dilakukan bisa jadi yang sekarang dilakukan upaya merevisi Undang-Undang Kementerian Negara, yang itu mungkin 39 sampai 40 menteri. Nah, kalau menterinya semakin banyak nomenklaturnya, maka bisa jadi meskipun jatah menteri kepada partai banyak, tapi kalau kemudian komposisi menterinya melebar, itu kan bisa mengurangi persentase dari partai politik. Kita itu jalan tengah mungkin yang akan ditempuh. Saya tidak tahu perkembangan terakhir seperti apa, akan berhasil atau tidak. Tapi pastilah soal tarik-menarik yang kita bahas ini tadi, yang kita sebutkan SDM, antara PAN katanya ada nama Edi Suparno, Maman dari Golkar, kemudian Pak Jokowi mendorong Bahlil, belakangan Rosan ketua TKN, belum lagi Menteri BUMN antara Rosan dan Erick Thohir, Menteri Perindustrian PAN dan Golkar, banyak kan dinamika semacam ini. Lingkungan hidup juga, belum lagi orang-orang Pak Jokowi, Pak Pratikno masih menjadi kandidat kuat Mensesnek, kabarnya juga dari Pak Jokowi, Pak Tito Mendagri, Pak Erick Thohir, orang Pak Jokowi dan seterusnya. Nah, ini tidak mudah alias cukup rumit bagi Pak Prabowo jika ingin memuaskan semuanya, tidak mungkin. Jadi sehingga pegangannya kita sedikit, Pak Prabowo berpegang pada konstitusi. Bagaimana tadi saya melanjutkan Bung Daniel, yang penting Pak Prabowo memiliki kualifikasi: 1, kapabilitas; 2, integritas; 3, loyalitas. Jadi orang-orang yang kompeten, orang-orang yang berintegritas dan memiliki loyalitas tegak lurus visi misi presiden. Karena itu kebutuhan teknokratiknya harus kuat racikannya ketimbang perimbangan politik dan juga memuaskan keinginan publik. Oke, Mas Hanta, mohon maaf saya potong sebentar. Artinya, Mas Hanta, kalau kita bicara soal konteks komposisi atau pembagian kue kekuasaan di pos-pos menteri strategis ini, apakah mayoritas akan diisi oleh kalangan profesional atau justru partai politik untuk mengakomodir kebutuhan dari partai politik pendukung Prabowo Gibran? Singkat sebelum kita ke Bang Daniel. Per hari ini pastilah partai politik menginginkan itu yang diincar oleh partai politik. Nah, Pak Prabowo tidak mudah untuk memenuhi semua keinginannya, sehingga jalan tengahnya saya menyuarakan dari sisi kepentingan publik, Pak Prabowo bisa melakukan going public namanya, mengadu kepada publik, mendapatkan dukungan publik, sehingga itu tidak harus diserahkan pada partai politik, tapi justru diberikan kepada profesional murni, justru orangnya presiden yang akan menjalankan tugas-tugas strategis yang tadi kementerian strategis secara politik, secara logistik maupun secara elektoral. Itu menjadi salah satu jalan tengah. Atau tadi itu wilayah strategisnya dibagi secara tanda petik merata perimbangan kepada partai politik. Lagi-lagi ini soal leadership ya, ujian leadership dan kepada presiden. Berarti 50-50 ya, profesional dan juga kalangan partai politik ya. Pak Prabowo. Ya. Berarti 50-50 ya, kalangan profesional dan juga partai politik. Singkat Mas Hanta, sebelum kita ke Bang Daniel. Ya, saya berharap maksimal 50-50, tapi sebaiknya tidak lebih dari 50% yang betul-betul partai politik, yang dari partai politik. Ada 3 sebenarnya, 1 kelompok murni, 1 partai politik, yang kedua murni non partai politik, yang ketiga adalah proporsional yang dititipkan oleh partai politik atau terafiliasi ke partai politik. Nah, jalan ketiga ini sebenarnya menjadi celah bagi partai politik dan presiden terpilih untuk mengambil orang-orang partai politik meskipun dia bukan politisi. Tapi apapun kita menghendaki supaya persepsi publik positif bagi Pak Prabowo yang benar-benar tadi disampaikan Bung Daniel dikesankan zakon kabinet, maka profesional murni itu harus lebih kuat, lebih banyak ketimbang profesional partai. Saya mengistilahkannya profesional partai, jangan dianggap partai tidak profesional.